Jadi sebelumnya perkenalkan, kami tim kuasa hukum dari kantor ARNA dari Samarinda. Kedatangan kami pada Dugaan kasus malpraktik kembali terjadi di sebuah klinik kecantikan di Jakarta. 3 perempuan berinisial NH, NHC, dan UN melaporkan klinik DBC ke Polda Metro Jaya setelah mengalami efek samping serius usai menjalani operasi hidung atau rinoplasti. Operasi yang dilakukan pada tahun 2023 itu diduga gagal karena para korban mengalami pendarahan hebat hingga 7 hari berturut-turut. Para korban sempat mempertanyakan kondisi mereka kepada dokter klinik DBC, namun dijawab bahwa efek tersebut adalah hal yang wajar pasca operasi. Tidak puas dengan jawaban tersebut, mereka lalu berkonsultasi dengan dokter spesialis kecantikan. Ketiganya mendapat penjelasan bahwa hasil operasi tersebut mengindikasikan ketidaksesuaian medis. Merasa dirugikan, korban bersama kuasa hukumnya melaporkan dugaan malpraktik yang dilakukan pihak klinik ke Polda Metro Jaya. terjadi operasi rinoplasti, operasi hidung. Pertama dialami klien kami tahun 2023, di bulan Januari tepatnya. Dan pada saat itu klinik waktu pertama kali operasi namanya adalah klinik klinik dengan inisial ZBC yang alamatnya di Warung Buncit, Raya Pancoran, Jakarta Selatan. Nah, setelah dilakukan operasi pada saat itu ternyata ada dampak yang cukup serius yang dialami klien pada tahun 2003. Dan ketiga klien ini melakukan operasi rata-rata itu 2 kali. Dilakukan operasi pertama, dampaknya adalah kayak semacam kondisi hidung tinggi, mereng, dan bahkan luka. Timbul benjolan berwarna merah, kemudian berubah menjadi nanah, yang kemudian nanah itu pecah sehingga keluar cairan nanah dan darah. Nah, pada saat perkembangannya pun kondisi hidungnya semakin akhirnya mengalami infeksi. Nah, waktu terutama ada terakhir ini, operasi terakhir klien kita yang operasi tahun 2025 pada bulan Desember. Yang paling ironis dialami yang terakhir ini, karena waktu operasi pertama timbul pendarahan hampir sekitar 7 hari berturut-turut. Pendarahan 7 hari ya. 7 hari berturut pendarahan, dan menurut klinik dan dokter yang menangani bahwa itu hal biasa. Sedangkan kondisi klien itu kan sangat prihatin. Bayangkan hidung mengeluarkan pendarahan, bagaimana mau dibiarkan. Dan setelah dilaporkan pun masalah itu, tiba-tiba setelah ada sebelum revisi, konsultasi dengan dokter spesialis, memang dokter spesialis kecantikan, dokter kulit. Waktu dibuka kondisinya, ternyata jahitan yang dilakukan pasca operasi pertama itu sudah ada pembukaan. Dijahit hidung tapi tidak menutup, sehingga dengan dasar itu pun akhirnya berdarah hidungnya sehingga infeksi. Nah, karena infeksi ini pun dilaporkanlah ke pihak klinik. Pihak klinik menyatakan untuk dilakukan penanganan. Akhirnya kembali ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan. Kembali lagi terjadi 5 kali berturut-turut dilakukan penjahitan untuk kondisi yang sama. Dan selama 5 kali yang dilakukan jahitan ini, hasilnya tetap sama. Dijahit berulang-ulang, tetapi tetap terbuka dan tetap luka, bukan malah menutup. Sehingga akhirnya itulah yang menimbulkan bertambah parah keadaan hidungnya. Dan itu pun ketika korban ini 2 kali dilakukan operasi itu tadi, tidak ada hasil yang signifikan. Tetap tadi kondisi yang pertama, dilakukan revisi yang kedua, kondisinya tetap kembali seperti yang pertama itu tadi. Bang, pada saat setelah kejadian, apakah Abang dari pihak penasihat hukum sudah mengajukan somasi untuk melakukan pada pihak klinik ini? Somasi sudah kita layangkan per tanggal 25 April kalau tidak salah, kita layangkan. Dan dari pihak klinik pun sebenarnya sudah menunjuk kuasa hukumnya. Cuman terputus komunikasinya. Kita kan menghubungi karena diminta menghubungi pihak pengacaranya, kita hubungi. Dari pihak pengacaranya melalui informasi dari klinik bahwa mereka bakalan datang waktu itu ke Balikpapan hari Sabtu minggu lalu kalau tidak salah, janjikannya itu. Tetapi kita tunggu tidak ada. Jadi baiknya untuk datang ke Balikpapan. Bahkan ada informasinya mau bertanggung jawab, mau memberikan ganti rugi. Sampai sekarang pun tidak ada hasilnya dari mereka.
Terakhir harapannya apa Bang terkait dengan laporan ini Bang? Yang pastinya kan yang kita laporkan ini bukan hanya masalah kerusakan hidup, ada dugaan-dugaan yang lain terkait masalah perizinan dari klinik, termasuk legalitas dari dokter yang menangani. Karena kalau dari data kita pertanyakan kepada pihak klinik hal demikian, mereka terkesan menutup-nutupi, tidak mau terbuka. Bagi kami simpel, kalau memang orang yang benar misalnya, apa dasar kalian melakukan? Ya jelas ini legalitas kita, kan cukup begitu aja. Kalau memang orang benar, tapi dengan keadaan yang begitu mereka seolah-olah menutup-nutupi, justru menjadi pertanyaan publik bagaimana status dari klinik maupun dokter yang menangani itu. Harapannya kedepannya tentunya baik dari selain 3 korban ini. Selain kerugian materi yang sudah dikeluarkan, tentunya ada catat fisik yang dialami, bahkan itu pastinya seumur hidup pasti dialami. Kalau tidak, mungkin harus dengan jalan operasi berikutnya yang lebih baik. Selain masalah kerugian fisik yang dialami, tentunya juga ada kerugian masalah materi yang sudah dikeluarkan. Dan selain korban yang bertiga ini, kemungkinan bakalan ada korban-korban lain yang bakalan datang untuk melapor. Bang, tadi kan disebutkan ada kerugian materi ya Bang. Boleh disebutkan nggak sih Bang nominalnya itu berapa sih Bang? Operasi itu. Kalau nominal rasanya tidak enak ya disebutkan di sini, tapi yang pasti menyentuh di angka puluhan. Mungkin dari pihak korbannya ada yang Kuasa hukum korban juga meminta agar penyidik mendalami legalitas dokter dan izin operasional klinik DBC yang berada di wilayah Jakarta Timur.